Mungkin yang udah install, ini saya harap udah install semua ya. Buka Eko strukturnya dulu ya. Ada yang masih punya kendala nggak? Atau udah aman? Aman, Kak. Aman ya? Nggak ada kendala ya? Kalau masih bingung di properties ini sebelumnya ini merah ya, merah gini. Nah, ini sebelumnya merah, dibikin inaktif aja. Jadi gini-gini. Baru langsung ke programming. Udah ya, udah sampai sini semua ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Program yang biasa digunakan buat PLC itu ada banyak. Yang kemarin itu masih program yang biasa dipakai buat motor 3 pasa, bisa juga 1 pasa. Itu untuk putaran 1 putaran ya. Itu putaran kanan biasanya. Atau bisa putaran kiri juga. Tapi nggak bisa berputar kanan atau kiri. Nah, sekarang saya akan kasih contoh buat putaran kanan kiri itu. Tapi ada banyak versi orang ya buat putar kanan kiri itu gimana gitu. Ada yang bisa putar kanan langsung putar kiri, ada yang pakai proteksi. Jadi kalau dia putar kanan dia nggak bisa langsung ke kiri. Jadi harus di stop dulu baru ke kiri. Mana sih rangkaian yang baik itu? Nanti akan saya beritahu. Jadi yang pertama kita punya normally close. Masih ingat normally close apa ya? Mungkin saya jelaskan dulu lagi ya. Masih paham ya? Masih, Mas. Masih. Mungkin saya jelaskan lagi. Normally close itu tombol yang keadaan normalnya dia sudah terhubung. Normal ya, dia tidak dilalui tegangan, tidak ditekan, dia sudah terhubung. Untuk selanjutnya adalah tombol normally open. Nah, tombol normally open ini kebalikan dari normally close. Saat ditekan itu dia terhubung, tidak ditekan dia tidak terhubung. Jadi keadaan normalnya dia terbuka atau open ya kan. Nah, selanjutnya kita punya normally, kita anggap jangan dulu lah ya. Kita anggap kita punya outputan. Ini coil. Coil ini output atau biasanya berbentuk relay atau kontaktor atau banyak lagi lah. Bisa juga lampu. Tapi yang biasa digunakan itu adalah kontaktor. Mungkin kalau gambarannya itu biar kalian bisa, ini saya stop share dulu. Mungkin ada yang tahu kayak gini nggak? Tahu, Mas. Nah, mungkin Kontraktor ya, Mas. itu kontaktor ya. Mungkin ada banyak sebutan, ada kontaktor. Ini sama prinsipnya dengan relay ya, cuman ini buat ampere besar. Mirip sama relay, pakai sistem magnet juga. Ini biar jelasnya. Nah ini. Jadi biasanya itu output dari PLC itu terhubung ke sini. Biasanya. Ini juga ada coil NO, NC juga kan. Ini 1314 biasanya dipakai 1314 ini. Nah, untuk yang tadi itu masuk ke A1 atau A2, bebas. Jadi kan ada coil tuh. Itu masuk ke A1. Berarti A2-nya buat
0 buat netral. Kalau dia masuk ke A2 berarti yang ini buat netral. Kebalik nggak apa-apa, soalnya ini kan AC. Biasanya pakai ini. Bisa juga relay. Tapi relaynya bukan relay kecil. Nah, relay kayak gini biasa dipakai. Ini banyak NONC-nya ya. Yang paling sering dipakai yang kayak gini. Kalau dulu saya sering makainya kayak gini. Tapi sama prinsipnya sih seperti relay-relay pada umumnya. Ini tegangannya tergantung, bisa ini sama aja ya. Mungkin ini di kontaknya pakai 24 atau 220, ini 12 atau 24 atau 20. Tergantung dari PLC-nya. PLC itu banyak jenisnya ya. Ada yang pakai 12, 24, ada yang 220. Tetap inputan sumber PLC-nya tetap 220. Nah, itu biasanya yang coil ini ya. Nah, selanjutnya kan rangkaian itu harus ada penguncinya ya, biar dia tekan. Maka kita pakai coil lagi, pakai ini normally open. Kita ambil dari sini. Kalau di PLC itu, di programan kayak gini, ini tuh tidak ada bentuk barangnya ya. Jadi yang rangkaian pengunci kayak gini, itu nggak ada bentuknya. Tapi kalau di rangkaian biasanya, rangkaian yang bukan PLC, itu ini terhubung ke, misalnya ke sini, ke yang tadi ke ke sini. Itu masuk ke, kalau nggak salah itu masuk ke 13-14. Jadi dari stop ke sini sama dicabang ke star. Baru output star dicabang juga ke sini. Itu biasanya. Kalau nggak salah ini 13-14 ini normally. Iya nih NO normally open kan? Ya benar. Ini biasanya. Tapi karena PLC itu nggak perlu lagi banyak relay karena PLC itu bisa jadi relay juga. Jadi pakainya cuman ini aja, alamat biasanya alamat memori juga bisa dipakai, nggak pakai alamat I gitu atau alamat key, tapi bisa juga pakai alamat key, alamat M. Nah, pakai alamat yang pertama kita pakai alamat, masih ingat ya, untuk input itu pakai I. Yang belum dipakai kan I 0.0 kita pakai. Selanjutnya ini kita kasih nama stop ya. PB stop. Ini untuk yang kedua ini normal open, kita pakai alamat yang I 0.1, namanya PB. Nah, karena kita bicara tentang putar kanan putar kiri, kita anggap ini bukan star gitu. Ini putar, ini kanan, PB kanan gitu. Nah, ini alamatnya kita pakai key 0.0, belum ada yang pakai ya. Kita pakai ini, kita pakai misalnya K1. K1 itu apa gitu? Itu kontaktor 1. Mungkin belajar teknik mesin, iya, itu belajar pakai EKTS kayaknya ya. Iya nggak? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran mas. Kedengaran mas. Kedengaran mas. Denger ya. Itu kalian juga belajar kayak gini sih. Tapi bukan PLC-nya, itu pakai
panel biasa. Ada penjelasan nanti kontaktor, relay, timer gitu. Nah, untuk alamat ini kita pakai dari alamat yang sama dari K1. Berarti key 0 di 0. Nah, jadi namanya ini sama ini udah sama ya. Nah, mungkin dari sini kita punya gambaran ya bahwa kalau ini ditekan, ini langsung hidup. Tapi kayak mana sih biar ada putar ke kiri gitu. Nah, kita buat lagi sama ini di bawahnya. Ini juga buat di bawahnya. Sama seperti rangkaian yang di atas ini. Dengan sumber yang sama. Jadi kita pakai. Ini pada ngikutin kan ya? Ya mas. Ikutin mas. Ikutin mas. Ini nggak terlalu cepat juga kan ya? Maaf mas, izin memotong. Oke. Ya, cara menyambung yang normally open bawah itu gimana ya? Oh, Punyanya mas kan tersambung itu ya? ini gini, di garis ini pakai ini pensil gini. Ini gini. Gitu maksudnya. Oh iya mas, terima kasih. Oke. Ini kalau ada yang masih ketinggalan ngomong aja. Jadi setiap apa yang saya buat saya jelaskan dulu ya. Nah, kita pakai coil lagi atau output. Ini kita sambung. Tapi untuk ini sini nggak kita sambung ya, karena ini udah beda inilah aliran lah gitu. Karena ini buat yang ini buat sini. Cuman kita dari sumber yang sama, dari stop. Mungkin banyak yang tanya kok nggak pakai emergency gitu. Sebenarnya harus pakai, tapi karena ini sama aja dengan PB stop ya nggak perlu. Untuk nanti yang di bagian faktor I/O kita pakai emergency boleh, nggak pakai boleh. Nah, kita pakai alamat yang belum ada. Ini kan karena masih inputan yang belum ada apa gitu. 11 udah ada, I02 belum ada. Kita bikin PB kiri. Memakai key 0 1. K2. Nah, ini alamatnya sama dengan ini ya. Mungkin di sini ada yang tahu nggak ini udah benar atau belum tuh? Mungkin ada yang ngerti sedikit gitu. Apakah ini udah benar gitu? Udah benar atau belum ya? Nggak apa-apa sih salah. Nggak ada yang salah juga. Karena belum diajari. Tidak tahu ya. Nggak tahu mas. Mungkin dari program ini kita bisa lihat ya. Kalau kita tekan yang ini hidup. Tapi kalau kita tekan ini hidup gitu. Nah, dari ini kan ada 2 kontaktor ya. Putaran kanan kiri itu pakai 2 kontaktor. Motornya tetap 1. Itu kayak mana sih biar bisa satu motor itu dikontrol oleh 2 kontaktor gitu. Nah, itu tetap salah satu kontaktornya itu harus ada yang mati kalau ada salah satu sini yang hidup. Kalau ini hidup, yang ini harus mati. Tapi kalau ini yang hidup, yang ini harus mati. Jadi kita pakai
kayak kalau dibilang pengaman lah. Nah, jadi ini sebelum masuk ke kontaktor ini kita pakai normally close. Ini kita pakai normally close. Yang ini juga kita pakai normally close. Alamatnya yang mana gitu? Alamat ini kita pakai alamat yang ini. Key key 0 tuh. Ini alamatnya key 0. Nah, ini. Nah, ini jadi kalau ditekan yang ini nggak bisa ditekan lagi sampai di stop dulu, motornya berhenti, baru bisa diputar kiri. Nah, dari sini ada yang ketinggalan nggak atau mau ditanyakan dulu? Saya Nggak ada yang ketinggalan, tanya. Mas. Apa? Saya ketinggalan, bisa share screen nggak, Mas? Ini share screen nggak saya? Ya, maksudnya saya mau ini, soalnya mau ada yang saya tanyain. Oh ya, bisa. Tunggu ya, saya stop dulu. Oke, Mas. Oke, silakan. Ini, Mas. Ininya kok bisa nggak nyambung gini ya, Mas? Apa namanya lainnya? Ini Oh, itu buat lagi itu yang kayak pensil itu. pensilnya ini ya, Mas? Iya, itu garis ke atas. Yang ini ya, Mas? Bukan, yang sebelah kanannya. Iya, itu ke atas. Ditekan, ditahan. Nah, ini gimana, enggak. Mas? Enggak nyambung. Coba dihapus aja, dihapus. Lainnya ya, Mas? Iya. Lainnya gini ya? Iya, bisa kayak gitu. Nah, baru gabung pakai itu tadi, yang pensil tadi. Bisa juga, Mas. Hah? Nggak bisa ya? Tunggu. Di saya nggak ditekan kayak. Iya, ditahan sih. Ditekan. Yang klik pensil itu sekali, baru pas di itu garis ditekan. Nah, itu bisa tadi. Diklik, klik kiri baru tahan, baru tarik bawah. Oh, gitu. Agak susah juga, Mas. Ini pakai ini ya, Mas? Yang normally open, ya. Pas di pensil itu diklik sekali aja. Nanti pas sudah di ini pas mau disambungin baru klik tahan. Klik baru tahan, baru ke bawah, ke atas. Nah, itu biarin aja terhubung dulu. Biarin aja ya, Mas. Kalau baru ke bawah lagi. Ini ya, Mas. Iya, benar. Nanti itu cara ngapusnya pakai delete aja, delete yang di keyboard. Oh, oke. Bisa ya, Mas? Bisa. Mungkin ada yang bingung atau ketinggalan? Berarti udah aman ya? Aman, Mas. Oke. Nah, dari sini mungkin kita coba simulasikan dulu ya. Nanti saya kasih gambaran
kok bisa motor 3 fase itu putar kanan atau putar ke kiri. Padahal dari sumber yang sama. Nah, ini kita coba ya. Prinsip push button itu ditekan, dia nyambung, dilepas, dia tidak nyambung ya. Jadi karena ini ditekan itu nyambung, dilepas tetap nyambung, dia harus 2 kali ya. Nih, misalnya ini kita klik F0, F1, baru kita F0 lagi. Nah, ini udah terhubung. Nah, tapi kayak mana, apakah yang di K2 ini bisa hidup gitu? Coba kita hidupin. Nah, nggak bisa ya. Nah, ini kan proteksi juga buat motor itu. Walaupun ini bentuknya bukan proteksi kayak yang selama kita pelajari, jadi kayak proteksi arus lebih, beban lebih, gitu, atau tegangan lebih. Nah, ini proteksi lebih ke programnya aja. Tapi pengaruh juga ke motornya. Nah, jadi motor 3 fase itu kan ini kalau udah kita putar kanan, dia terus putar kanan. Jadi kita stop di sini F0, F1 baru F0. Nah, baru kita hidupin lagi, ini putar ke kiri. Ini kita pilih 0 lagi, kita tes yang atas, nggak hidup ya. Nah, mungkin ada yang nanya gitu kan, ini biasanya di mana sih? Mungkin kita tahu juga eskalator, tahu nggak ya? Pasti tahu lah ya eskalator yang ada di mall-mall gitu. Tahu Di Mas. eskalator kan, pernah tahu nggak? Itu kan bisa naik, dia kadang bisa turun ya. Dia bisa ke atas, kadang-kadang dia dipergunakan untuk ke bawah gitu. Itu gimana sih prinsipnya? Apa motornya ada 2, itu kan? Yang satu berhenti, nanti hidup satu motor lagi. Enggak gitu. Jadi itulah penggunaan dari kayak PLC nih. Bisa jadi mereka pakai PLC, bisa juga enggak. Itu kembali lagi ke perusahaannya masing-masing ya. Nah, itu biasanya penggunaan putar kanan kiri. Enggak hanya di situ aja, banyak juga bisa buat di keren-keren. Itu kan putar kanan kiri juga. Nah, yang di keren-keren itu dia lebih enggak ke ada ini ya, enggak ada kayak gini. Karena dia itu langsung pas ditekan dia gerak, dilepas dia mati gitu. Jadi enggak kayak gini lah, ada pengunci gini. Tapi dia tetap putar kanan kiri. Mungkin untuk saya jelaskan gambarannya ya. Ini kenapa sih bisa kanan kiri? Kita lihat ya. Saya ambil gambar di sini rangkaian for reverse ini ya. Mungkin pakai yang mana ya? Nah, ini rangkaian dayanya ya. Kecilan sini. Ini aja lah. Ini kelihatan nggak ya? Itu kurang jelas. Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan dikit. Ini kan ada tegangan 3 fase ya. Ini ada R, ada S, ada T. Di sini ada MCB atau tracker MCCB itu bebas. Nah, di sini ada ini yang tadi konektor 1, ini konektor 2. Nah, ini apa sih? Ini overload. Overload itu pengaman buat motor. Jadi kalau motor itu harusnya melebihi dari overload ini, misalnya 20 ampere, motor ini beban kejutnya 30,
nanti overloadnya yang merotek dia nggak kesini aja, ini juga bisa merotek. Nah, di overload ini juga ada rangkaian yang kayak normally open, normally close-nya juga di sini. Nah, mungkin kan tadi ada K1 ya, K1 itu putar kanan, yang putar kanan itu untuk penyambungan tegangannya itu sama, R, ST. Ini R tetap masuk, ini S, ini T. Dia tetap sama ya yang masuk ke motor. Di motor itu kan ada R, ST. Kalau untuk rangkaian aslinya ada UVW, XYZ. Nah, itu untuk rangkaian start deltanya tergantung itunya sih. Tergantung orangnya pakai star atau delta. Kita anggap aja kita pakainya yang delta ya, karena kita nggak pakai netral. Kalau di delta kan jadi tiga kabel gitu. 3 kabel, anggaplah ini 3 kabel, ini ada 1, 2, 3. Ini kan ini UVW, XYZ. Cuman nggak kelihatan samar. Nah, kita ambil di kan ini R, ST. Ini untuk putar kanan kiri. Motornya putar kanan kiri tadi karena ini yang hidup. Ini kan harus mati. Jadi ini putar kanan. Tapi karena kalau ini kan nggak ada bebannya gitu, nggak terpasang. Jadi kalau kita tadi pakai yang tadi, motor aman. Jadi pas kita mau hidupin ini belum boleh hidup. Jadi kita stop dulu. Ini kan masih ada putaran gitu. Setelah diberhentikan ini masih ada putaran. Udah berhenti, baru kita pakai yang putar kiri. Kayak mana sih putar kiri itu bisa gitu. Ini kan kita lihat rangkaian R. R ini tetap terhubung di sini. R. Ini S. Tetap T. Nah, dari situ kita rubah fasanya biar bisa putar ke kiri. Nah, ini kita lihat R tetap, S dipindah ke T. T dipindah ke S. Nah, dari perubahan sudut fasa itu membuat motor ini berubah arah. Apa harus yang S sama T aja yang dirubah? Enggak, bebas. Jadi mau kita pakai yang S sama R sama S, baru yang STT sama R bisa. Jadi yang tengah ini tetap ke tengah, ini ke sini, yang ini ke sini bisa. Ini kita lihat dari sini ya, ini ke sini, dan ini ke sini. Kita lihat sumber yang lain. Misalnya sumber yang lain. Nah, ini sumber lain nih. Nah, di sini beda lagi. Di sini yang atasnya yang dirubah. Ini yang tadi saya bilang kan di bawah. Ini R dihubung ke T. Yang T ke S. Atas. Tapi ini lewat atas. Apa sama dengan lewat atas dengan bawah? Sama aja, nggak ada bedanya. Nah, yang tengahnya dia tetap. Ini tetap. Ini tetap. Ini tetap. Jadi ada 2 kabel itu yang dirubah. Pasanya itu membuat motor itu putarannya berbalik ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi itu. Jadi di programnya itu pakai 2 kontaktor, tapi di rangkaian dayanya kayak gini, rangkaian daya ini dibalik apa 2 pasanya itu. Itu makanya ada putar kanan sama putar kiri. Nah, ini rangkaiannya sama ya dengan yang tadi. Nah, sama nih. Mirip pun ini. Nah, ini mirip lah dengan yang tadi ya. Ada proteknya juga yang di sini. Ini protek dari sini, ini protek dari sini.
Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Mas. Jelas, Berarti Kak. gambarannya dapat lah ya. Mungkin boleh share screen salah satu. Atau ada yang mau share screen coba. Yang belum ngerti aja lah, terutama yang belum ngerti gitu. Atau yang belum, yang ketinggalan atau masih bingung tentang penggunaannya. Di luar dari materi juga nggak apa-apa gitu. Ada yang ditanyakan? Masa cepet sih semuanya ngerti gitu. Bagus juga sih. Izin share screen, Kak. Oke, boleh. Udah kelihatan belum, Kak? Oh iya, sudah. Cara runningnya gimana ya, Kak ya? Itu yang plus kanan itu. Ini. Bukan, Yang ini ya? yang kanan. Iya itu. Oh iya. Baru nanti udah selesai ini, yang tengah itu yang ada kayak tombol play. Itu low aja tadi. Gak apa-apa sih. Apa? Ya udah. Nanti kalau ada kayak gitu-gitu low aja sih. Lo aja. Kak. Makasih, Iya. Kak. Oke. Gini ya, Kak ya? Iya benar. Oh itu salah itu. Itu di programmu kan yang bawah pakai normally open. Yang atas pakai normally close. Yang mana, Kak? Yang ini? Itu yang bukan. Yang tengah loh. Yang tengah. Iya. Ini yang ada itu. Sama yang Hah? bawah beda ya. Coba yang bawahnya kan beda. Yang bawah normally open, yang atas normally close. Ya, ini close itu. Enggak itu. Oh ya, iya. Oh, ya. Ya kan? Iya. Itu. Untuk ganti itu gini aja, nggak usah dihapus. Itu klik dulu stopnya, stop. Klik stop dia dulu di atas. Ya, oke. Baru ambil itu. Yang itu udah klik, baru langsung aja timpa. Oke, baru start lagi. Itu untuk penggantian yang dikit ya. Kalau untuk banyak, jangan di stop. Kita tetap di stop simulasi. Karena kalau banyak yang dirubah, itu bakal lama pas startnya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, coba Ini- di running. Udah di run, Kak. Di itu di play coba itu ya. Diputar kanannya tombol E itu. Oke. F1 baru F0. Oke, coba masuk ke yang bawah-bawahnya. Oh, itu udah beda ini sih. Udah merotek sih. Udah, Kak. Oke, aman. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak ya. Oke, makasih ya. Mungkin ada yang belum jadi gitu coba. Ini masih ada yang masalah dengan device nggak ya? Nggak ada kan? Kemarin siapa ya masalah device? Angga kemarin ya. Tapi Angga nggak masuk ya, Ri. Jadi udah pada ngerti belum?
Ini yang udah dibuat ini disimpan ya. Karena Sisi bertanya. oh ya boleh. Tadi sinyalku putus ya, Mas. Oke. Punya aku kok silang nggak? Boleh share screen. Udah kelihatan, Mas. Oke. Ini loh. Oh, itu kan gini. Karena inputmu terlalu banyak, tapi outputmu juga banyak. Jadi program itu mendeteksi bahwa programmu itu error. Coba yang oh, alamatmu itu bukan 10. Gini aja lah, yang key 01 yang kanan. Yang kanan. Coba yang kanan Oh, key ini. output bukan output. Oh, ini, Mas. Yang bawah. Nah, itu bawah ke bawah programnya, pindahin ke bawah. Tekan baru geser. Tekan aja, tekan tahan baru geser ke bawah. Oke. Nah, itu hapus aja itu. Pakai delete di keyboard bisa. Satu-satu begini nggak lama, Mas, atau ada cara yang cepat gitu? Itu ada yang tanda penghapus yang di atas. Ini ya. Nah, itu cara cepat. Nah, itu ke bawah. Itu ditekan, tahan baru ke bawah. Itu harus dihapus juga yang di itu yang nah, itu kabel yang ke bawah itu harus dihapus. Ini ke bawah ya? Yang kanannya. Nggak bisa, Mas. Tekan baru ke bawah. Nah, udah bisa kan? Ini tinggal nyambung berarti. Itu nggak usah disambung. Oh, Memang iya. nggak terhubung. Nah, baru itu penggunaan alamatnya salah. Itu bukan 1 ya, itu I. I bukan 10, bukan 10, tapi I0. I itu sebagai input I. I besar ya? I kecil, I besar nggak ngaruh. Nanti auto sih. I 0 0.1. 1. Nah, yang sebelah kirinya I 0.0. Kirain 1, Mas. Bukan 1, 0. I pokoknya ingat aja lah. I itu buat input, Q itu buat output. Nah, Oke. yang bawah juga itu salah alamatnya. Q itu kan Q02 yang bawahnya. Ini. Nah, ya itu pakai Q02. Pakai I02. Tapi gini ya, penggunaan I berapapun, I0, I1, I2, I3, I10 itu terserah kalian. Tapi kalian harus ingat bahwa itu udah digunain. Nah, itu kan outputmu tadi Q 0.1. Rangkaian penguncinya juga Q 0.1. Yang bawah. Nah, yang bawah loh, yang bawah I0. Nah, itu pakai alamat yang sama dengan yang kanan itu. Yang kanan mana, Mas? Ini? Iya, benar. Q0.1. Iya. Gini. Nah, oke, benar. Yang atas juga itu kayaknya salah. Nah, itu yang bawahnya itu. Nah, itu pakai 0.0 berarti. Iya, benar. Biar nggak bingung, itu diberi nama aja yang kayak tadi itu kasih nama stop, kanan kiri. Oh iya. Tadi saya bingung, Mas, ini kok silang punya aku gitu. Kirain. Oke. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas. Itu belum pakai itunya. Satu lagi yang Fals itu, Mas. Iya, pakai itu. Pakai ini kan, Mas? Iya, pakai itu, benar. Cara run-nya gimana, Mas?
Itu alamatnya bikin dulu alamatnya. Address ini ya. Ya addressnya. 0. Itu pakai key. Oke. Itu alamatnya itu berlawanan dari alamat dia gitu. Berarti pakai key 0.1. Key 0.1 ini ya. Iya benar. Yang bawah Dipakai 00. key 00. Oh, Key 00. Oke. Runningnya yang kanan ada tanda plus itu. Plus bukan, yang atas Atas kanan atas. nih. Nah itu ya benar. Oke Mas. Ini ya Mas. Baru yang itu di atas ada tombol play. Yang warna hijau. Hijau tengah atas. Oh, Atas tengah. Iya benar. Itu oke. oke. Sudah selesai Mas. Dicoba aja di bagian ya alamat 0.1 itu di itu Key 0.1 yang ini. I0 itu. Ini F1 baru F0. S1 baru F0. F0. Nah, itu udah benar sih dari program yang bawah udah bukan warna hijau lagi. Oke. Aman kok udah. Oke. Terima kasih banyak Mas. Oke. Ada yang ini lagi? Masih bingung? Nggak apa-apa ya. Soalnya ini udah program ini disimpan, kita pakai laporan ya ini. Tapi laporan simple sih. Berarti udah aman ya? Aman ya? Aman mungkin. Mas, izin screen Mas. Punya saya kok di run error ya Mas? Oke. Saya screen aja. Ini Mas. Oh itu close, coba di close. Oh itu kan di programmu ada garis yang ke atas itu, yang di Oh kasal. ini. Iya itu dihapus. Di klik tahan, klik kiri tahan baru arah ke atas. Oh bisa ya? Ya bisa jadi ya. Nah itu. Wih, Oke gitu ya. kok emang ada itunya ya Mas? Kok bisa juga bingung. Line-nya aja mungkin Mas di delete. Coba lainmu bikin dulu panjang. Ntar di delete. Digabung dulu. Nah baru dimasukin itu. Sama aja. Dibiarin dulu terhubung coba. Sebelah pick mouse-nya mungkin Mas. Yang mana ya? Yang Ini tanda gimana? tanya itu. Oh itu tanda tanya ya. Coba Tandanya mana no? kiri Ini. itu kiri, pindah ke kiri. Iya pindah Oh. ke kiri. Jadi dia fokus ke atas. Untuk kayak nyambung ke atas saja. Kita Oh, kan iya. nyambung ke samping. Oke Mas, makasih Mas. Oke. Ini masih ada nggak ya? Saya lanjut lagi ya. Ini kita pakainya
bukan lagi putar kanan kiri ya. Mungkin saya mau jelaskan rangkaian start delta, tapi kita belum masuk ke timer ya. Mungkin habis ini minggu depan baru masuk ke timer. Jadi ini mungkin saya sebutnya rangkaian apa ya, saya kurang tahu, tapi ini penting juga buat logika ya, logika pemrograman ya. Saya buatnya di room baru aja. Ini room 1. Pakai normally close. Enggak perlu saya jelasin lagi sih. Tapi kalau bingung boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Ini prinsipnya tetap sama ya, setiap program itu sama sih prinsipnya. Semua didasari dari stop. Tapi kalau mau start duluan nggak apa-apa. Cuma nanti bakalan bingung ke program selanjutnya. Mungkin saya baru ingat nih rangkaian pernah ini ya. Mungkin ada yang pernah ikut lomba cerdas cermat gak ya? Dulu kayak di SD, SMP atau SMA. Kayak yang nekan tombol-tombol gitu loh. Siapa yang duluan itu tombolnya hidup, tapi orang lain nekan gak bisa hidup lagi. Mungkin ada yang tahu ya? Ada yang tahu kan ya? Pernah lihat sih Mas. Nah, tapi coba itu kan kalau dipikir kita lah, itu kok bisa gitu sih gitu. Yang duluan nekan, yang lain kok bisa mati sih gitu. Mungkin udah disetting Mas programnya. Oh iya, bisa di setting ya. Itu sama dengan yang mirip yang tadi juga sih. Itu biasanya programnya pakai apa? Itu pakai PLC juga sih, ya kan? Itu Bisa pakai jadi, PLC. mungkin. Mungkin kalau sekarang nggak perlu PLC lagi, karena lebih mudah lagi dia ke kayak Arduino itu microcontroller, karena dia cuman kayak inilah, kayak jika if gitu kan, if ini else gitu, nggak kayak gini lah, kayak mungkin agak sulit juga sih. Bentar ya.
lanjut ya. Ini kita pakai alamat yang belum dipakai tadi, yang di atas. Pakai 3. Ini masih stop. Ini pakai alamatnya 4. Di sini mungkin saya mau buat ya, kayak kalau ditekan ini 2 ini harus mati. Ditekan ini yang 2 ini yang mati. Ditekan ini 2 yang di atas mati. Di cara mungkin gambaran biar dapat itu kita gini. Kalau kita bikin di sini gitu ya. Di sinilah logikanya, kalau kita bikin di sini kita bikin kayak yang tadi. Kalau posisinya tadi udah ditekan, ini udah hidup, ini terputus. Kalau yang ini ditekan kan nggak bisa berarti, karena yang di sini yang terputus. Jadi kita pemasangan kayak normally close-nya ini di sini digabungin dengan yang push button-nya yang normally open. Jadi gambaran lebih simpelnya gitu, karena kita punya 3 outputan, berarti di sini juga ada 3 sama dirinya sendiri juga ya, sama dirinya sendiri juga. Kayak ini 1, kita masukin lagi yang ini 2, masukin lagi ini 3, pakai yang normally close. Ini kita isi alamat yang key 04. Di sini alamatnya key. Ini key yang 03, yang atasnya ya, yang ini.
Ini Q nomor 5. Yang di sini juga sama Q yang 03 sama Q 04. Di sini udah ngikutin belum semuanya? Belum, Mas. Udah ya? Hah? Atau masih ada yang bingung gitu? Ini bisa digunakan digunakan untuk kayak lampu jalan ya, lampu merah, kuning, hijau gitu. Jadi kan lampu merah, kuning, hijau kan, kalau yang hijau hidup, merah sama kuningnya mati. Kalau yang kuning hidup, merah sama hijaunya yang mati. Itu sama prinsipnya. Kayak mana kalau ada 4 persimpangan gitu. Ya, itu nanti semuanya saling terhubung. Apa harus seribet ini? Sebenarnya enggak. Kita bisa pisahkan ini kayak gini, ini kita pisahkan di room yang terpisah. Nanti kita panggil lagi. Bisa. Enggak harus kayak gini. Bisa kita pisahkan misalnya di room selanjutnya, di room yang di sini. Nah, nanti panggil lagi antara dua ini, panggil lagi ke situ. Bisa. Itu enggak ada bedanya. Nah, ini coba kita running ya. Nah, ini kan hidup nih ya. Kalau kita jalan yang ini ya. Nah, yang ini mati. Ini juga mati ya. Kita hidupin lagi yang ini. Yang ini harus mati. Sebenarnya kalian dapat gambarannya nggak ya? Logikanya lah gitu. Yang penting logikanya gitu. Mungkin saya lanjut gitu. Dapat lah ya. Kenapa sih kok bisa gitu? Kenapa sih gitu? Kok gimana bisa yang satu ditekan gini? Kok bisa mati yang ini gitu? Yang ini hidup, yang 3 ditekan, yang ini mati. Dapat ya gambarannya ya? Ini banyak penggunanya ya, bukan lampu jalan aja. Mungkin di bagian kayak di counter mati, di kayak bagian sorting, ini pengaruh ya. Jadi kayak ada barang merah lewat, cret, lampu hijau, cret, lampu kuning. Jadi dia nggak bisa bersamaan kayak, jadi operator nggak bingung gitu. Kuning sama merah hidup gitu. Berarti 2 barang lewat bersamaan. Padahal enggak gitu. Padahal tadi yang 1 barang doang lewat. Cuman karena belum mati, barang kedua lewat. Jadi karena ini sistemnya kayak ada gabungan dari ketiga-tiganya, jadi tetap yang kedetek yang lewat duluan, yang lewat. Nanti yang selanjutnya lewat hidup. Mungkin ada yang ditanyakan nggak ya? Atau yang ketinggalan, atau masih bingung lah, biar saya jelaskan ulang. Ini ada yang masih bingung? Aman lah ya? Paling untuk yang bingung itu misal nanti penentuan alamatnya mungkin. Oh, alamatnya. Alamatnya itu bebas ya? Selagi alamatnya itu gak digunakan, boleh dipakai. Tapi alamat yang udah digunakan apakah boleh dipakai? Boleh. Untuk hal-hal kayak gini, kayak
ini dipakai lagi kan, ini dipakai lagi sini, dipakai ke sini. Kok kayak gitu sih gitu? Ya, karena kita nggak mungkin membuang-buang relay lagi. Jadi kayak ada tipe orang yang sistemnya kayak ini, saya stop. Ini saya agak cepat dulu ya buatnya. Kayak gini. Ini ada key 5. Kita pakai key 5 ini, kita kan bikinnya normally open. Sama ada ini, kita ambil alamat key 5. Key 5. Key 5. Key 05. Baru di sini alamatnya M. Kenapa M1? Ini memori ya, memori. Jadi memori itu tersimpan di itu. Ini boleh. Ini M1. Jadi yang 5 M1 git save ini pakai M1 aja nggak apa-apa. Satu. Ini pakai M1. Apakah sama gitu? Sama, nggak ada beda. Nah, ini kan udah M1 semua. Coba kita running. Kita hidupin yang ini ya. Ini M1 kita hidupin yang ini. Sama ya? Sama kan ya? Iya, sama Mas. Jadi nggak berarti salah kalau kalian mau buat ini rangkaian terpisah. Selagi kalian ngerti ya silahkan itu. Apakah saya pasti ngerti? Ya enggak juga gitu. Tapi kan dari outputnya sama gitu. Mungkin bisa kita lihat gitu. Apa sih hubungannya? Kok bisa sama hasilnya tapi program beda gitu. Padahal kalau dilihat gini, kok ini apa sih, ini cuma 2 gini kok. Ngapain juga? Ini M1, ini M1, ini M1, M1, ini key 5. Ini ke sini kok sini lagi gitu. Kenapa nggak ini langsung di sini? Karena ada yang punya gitu. Ada juga yang kayak bikin kayak gini dulu rangkaian. Bisa juga kayak yang tadi saya bilang. Ini sama ini digabung. Nanti jadiin satu gini. Jadi di sini dikit. Jadi ini kan ada 3. Jadi cuma 2, ini sama yang 1. Tapi alamat yang sini tuh sebenarnya udah dari mewakili 2 ini. Mungkin seperti itulah gambarannya. Jadi ini saya stop. Tapi ini yang ini udah ada yang ngikutin ya? Udah, Mas. Udah ya. Nggak perlu. Tapi kalian masih ingat lah ya. Nggak perlu saya screenshot gitu. Udah, Mas. Udah ya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke format laporan ya. Jadi kayak kalian setiap praktikum buat laporan. Tapi buat laporannya cuma sampai UTS ya. Ini pun laporan simpel. Jadi di laporannya buat minggu depan itu, minggu ini gitu. Kalian ambil yang ini aja ya. Yang satu ini aja dulu. Yang ini nggak perlu lah gitu. Jadi satu ini aja lah buat laporannya. Saya ini format laporannya ya. Kalian udah pernah buat laporan ya, biasanya praktikum kan. Di covernya itu harus ada judul, logo UTY, NIM, nama, prodi, fakultas, univ sama tahunnya ya. Marginnya itu 4433. Itu udah biasa
tahu lah gitu isinya. Nah, kalau nggak nemu ya di custom di sini. Di sini custom ini 2443 gitu. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk sentimeter ya, bukan inci. Ini Times Roman 12 PT. Jadi ini biasanya Times Roman ini 12 ukurannya. Rata kiri kanan berarti bukan yang ini ya. Ini rata tengah. Ini rata kiri kanan. Nomor halaman bawah tengah dibikin di tengah ini. Spasi 1,5. Di sini 1,5. Nah, karena tadi itu kan ladder diagram ya, percobaan pertama itu 1. Tuh yang sekarang dikit lagi tuh. Masih yang tadi rangkaian Power Reapers ya. Jadi rangkaian judulnya itu Power Reapers ya. Di Google banyak sih, ada putar kanan kiri, Reapers sama aja. Ini judul keduanya nggak perlu. Nah, di sini screenshot dari programnya ya. Kayak gini mungkin ya lebih dekat aja lagi. Dekat kayak gini sih. Mungkin lebih dekat gini aja ya. Lebih dekat gini ya. Untuk penjelasannya fungsi program ini gitu, kayak penjelasan program lah itu, kayak mungkin bisa jelaskan normally close ini simple sih, ini masih simple. Yang penting kalian ngerti dulu lah ladder diagram, baru kesimpulannya. Kesimpulan ini ya kayak, jadi kesimpulannya harus di stop dulu baru ini apa, karena ini lebih keamanan buat motor, buat program gitu. Ngerti lah ya? Ngerti ya? Ya, Man. Oke. Ini sedikit nggak perlu banyak. Ini jawaban latihan buat saat ini masih kosong dulu ya. Yang penting kalian laporannya dapat dulu gambarannya. Jadi minggu depan saya bisa tahu gitu. Mungkin segitu aja lah ya buat format laporannya ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini